bersamaku. Dan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh kami percaya, sungguh ku berserah.
besar Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap bersurat bagi namamu. Yang siap bersurat bagi nama Tuhan sama-sama katakan amin. Bagi shalom. Shalom. Semangat muji nama Tuhan. Nyalakan apimu Tuhan. Sama-sama puji Tuhan.
Dan siap nanti kita masuk dalam pintu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Untuk segala kebaikan yang kami terima sepanjang sampai hari ini Tuhan.
buat kami mengerti isi hati-Mu, buat kami merasakan cinta-Mu buat kami. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami, ini pikiran kami, ini telinga kami. Ya Roh Kudus, Kau jaga hati kami, sehingga tidak ada satupun yang bisa mencuri benih firman. Ini waktu-Mu Roh Kudus bekerja buat setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Serahkan ibadah ini selanjutnya ke dalam tangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji nama Tuhan. Tadi ketika ibadah mulai, lampu gelap, semua merasakan sumuk. Saya berdoa, Tuhan tolong lampunya ini dinyalakan. Karena nanti ketika saya menyampaikan firman Tuhan, ada video yang harus saya sampaikan, ada gambar yang kalau nggak muncul tuh nanti rasanya gimana? Dan puji Tuhan, ketika saya berdoa Tuhan jawab, langsung lampunya nyala. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini firman yang saya sampaikan saya beri judul berserah dan pasrah. Dua kata ini, berserah dan pasrah, itu kata yang beda tipis. Kadang-kadang kita berpikir sama maksudnya, ternyata tidak. Ketika saya baca di kamus bahasa Indonesia, dua kata ini artinya sudah berbeda. Kenapa saya sampaikan ayat firman Tuhan tentang ini? Bulan lalu ketika kita masih dalam masa PPKM, ketika kita masih harus ibadah di rumah, ketika kita tidak boleh keluar, apalagi ketika saat itu suami saya pun sedang isoman di rumah, Tuhan katakan sama saya cuma satu kata, berserah. Saat itu saya katakan, apa ya Tuhan? Tuhan terus ngomong begitu sama saya, berserah saja. Karena kan otomatis suami saya harus isoman di rumah, dia tidak bekerja, kita harus di rumah terus. Pada saat itu jujur saja saya lagi ada banyak urusan yang seharusnya saya keluar, tapi saya nggak boleh keluar. Tapi Tuhan cuma ngomong itu saja, berserah. Tuhan ingatkan pada kita bahwa di masa pandemi ini, di masa PPKM ini, kemarin apalagi selama 2 bulan, gitu, PPKM itu diperpanjang terus. Banyak orang yang merasa patah semangat, mengalami banyak kehancuran. Kalau saudara perhatikan, banyak usaha yang belum tikar. Banyak orang-orang yang di PHK. Kadang-kala kalau saya lewat di Matahari Plaza itu, di Madiun Plaza, ketika saya lewat di Lau Plaza, saya sempat mikir ini, gimana ya para karyawan ini? Apakah pimpinannya itu bisa tetap menggaji mereka? Kan mereka bukan cuti, tapi kan mereka dirumahkan. Saya berpikir kalau pimpinan ini harus menggaji mereka, dengan apa dia harus memgaji? Karena dia sendiri tidak dapat penghasilan. Sedangkan para karyawan ini kalau tidak digaji, mereka dapat uang untuk beli makan dari mana? Banyak sekali yang belum tukar. Minggu lalu ketika saya ke Solo, ketika saya ke PGS, banyak toko-toko yang tutup. Ternyata kesusahan tidak dialami hanya kita-kita saja. Di sekitar kita banyak orang-orang yang mengalami kesusahan. Dan ketika kita tidak waspada menjaga diri kita berkata, wes aku tak pasrah. Ternyata kata pasrah itu kata yang salah. Next, Reza. Kata pasrah itu kalau saya lihat di kamus, artinya menyerah, diam, tidak berbuat apa-apa, ambil jalan pintas yang salah, dan satu lagi berpikiran yang buruk. Orang kalau pasrah, wes sakarmu. Ini loh seringkali yang muncul dari mulut kita ya kan, wes sakarmu. Dan tidak berbuat apa-apa, kita diam saja.
dan ambil jalan pintas yang salah. Dan satu lagi sebenarnya, berpikiran yang buruk. Saya beri contoh. Elia itu adalah nabi Tuhan yang luar biasa. Dia bisa mengalahkan 400 nabi Baal. Bayangkan, saudara, kalau ingat kisahnya, bagaimana ketika dia dibawa ke puncak gunung, dia harus melawan 400 nabi Baal. Dan Elia yang menang. Ketika saat itu mereka sama-sama saya berlomba untuk memberikan persembahan, Elia berkata kepada 400 nabi Baal, ayo panggil itu dewamu supaya memberikan api untuk korbanmu. Sehingga 400 nabi Baal ini, mereka berteriak-teriak memanggil dewanya, tidak kunjung datang. Tapi Elia saat itu dia berkata kepada Allah, berikan api. Padahal korban persembahan itu disiram dengan api yang banyak, dan Tuhan kirimkan api. Elia menang, saudara. Tapi ada tapinya. Setelah Elia menang, ternyata Ratu Isabel itu marah karena 400 nabi Baal ini mereka adalah orang-orang pilihan dari Ratu Isabel. Ratu Isabel marah dan mengejar si Elia ini, sehingga Elia ini harus bersembunyi. Bayangkan, padahal dia sudah menang melawan 400 orang, tapi dia akhirnya sembunyi karena dia takut dengan Isabel. Dalam persembunyiannya, ketika dia berdoa, dia minta apa sama Tuhan? Minta mati. Karena apa? Takut dengan Isabel. Orang ketika dalam keadaan yang terjepit dan tidak bisa berbuat apa-apa, seringkali pikirannya itu sudah buruk. Ayo jujur, berapa banyak anak Tuhan yang berdoa minta mati? Padahal kalau ditanya percaya Tuhan, nggak percaya. Tapi kalau berdoa minta mati. Saya bilang, yakin bahwa rumahmu sudah jadi. Lalu yang kedua, Yudas Iskariot. Yudas Iskariot memang dia berbuat salah karena dia menjual Tuhannya. Dalam kesalahannya, dalam kesadaran bahwa dia salah, apa yang dia ambil keputusannya? Dia ambil jalan pintas dan akhirnya apa? Bunuh diri. Minggu lalu, kalau nggak saya minggu lalu, saya mendengarkan firman di YouTube gereja di Jakarta. Hamba Tuhan itu bercerita bahwa dia tinggal di apartemen. Dalam seminggu, 2 orang yang bunuh diri terjun dari apartemen. Karena apa? Stres. Kenapa dia bisa berbuat seperti itu? Ambil jalan pintas. Ketika tidak merasa tidak bisa mencari jalan keluar, dia ambil jalan pintas. Pagi hari ini saya sampaikan kepada saudara, jangan sampai kata pasrah itu ada dalam hidup kita. Yo wes sakarmu, itu adalah perkataan orang yang tidak punya harapan. Tapi kata berserah itu berbeda. Kita buka ayatnya. Markus 5 ayat 25 sampai 34. Markus 5 ayat 25 sampai 34, ini cerita tentang wanita pendarahan 12 tahun. Saya akan bacakan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal menjamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya,
Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan berkata, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di hadapan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Saya akan sampaikan video tentang ayat ini. Tolong Reza videonya. Kursornya ke kiri, terus ke kiri lagi. Suaranya. Karena sebelumnya aku sudah percaya, suatu waktu Tuhan berjalan di kota itu, ada seorang perempuan yang takut dan bersyukur.
Tadi ketika saudara melihat bagaimana kondisi wanita ini, bahkan dalam ayat ke-26, ayat 26 berkata begini, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Jadi wanita ini tidak hanya sekedar sakit, saudara. Dia pun sudah berusaha. Ayat katakan apa? Dia sudah berulang-ulang. Kata berulang itu berarti tidak satu kali, berulang kali. Dia sudah berupaya berulang-ulang mencari tabib untuk memberikan kesembuhan buat dia. Bahkan ayat katakan telah dihabiskan semua yang ada padanya. Jadi perempuan ini sudah sakit, tidak punya apa-apa lagi. Ayat katakan apa? Sama sekali tidak ada faedahnya, malah keadaannya apa? Semakin memburuk. Jadi wanita ini sudah tidak ada harapan sama sekali. Semua sudah habis. Kalau sekarang tuh mungkin dokter sudah angkat tangan, dokter sudah bilang tidak bisa disembuhkan lagi. Hartanya sudah ludes, semua habis. Sudah tidak ada apapun yang bisa diharapkan lagi. Pernah nggak saudara sampai dalam keadaan seperti ini? Wanita ini sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi apa yang dia lakukan? Yang pertama, pada ayat 27a dikatakan begini, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Dalam keterpurukannya, dalam ketidakmampuannya, dalam kesakitannya, dia mendengar berita tentang Yesus. Dan ketika dia mendengar, dia tidak sekedar mendengar, tapi dia percaya. Ayat 28 katakan begini, sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Jadi saudara lihatkan videonya, bagaimana wanita ini harus berdesak-desakan, sampai akhirnya dia harus tersungkur, dia merangkak hanya untuk sekedar menjamah jubah Yesus. Jadi apa yang dia dengar itu membuat dia percaya akan kuasa Tuhan. Ayat di dalam Roma 10 ayat 17 katakan bahwa iman kita ini akan bertumbuh karena apa? Pendengaran akan firman Tuhan. Sudah berapa banyak firman yang saudara dengar? Tapi tidak sedikit anak Tuhan yang tidak percaya dengan kuasa Tuhan. Ketika dalam keterpurukan, ketika dalam ketidakmampuan, lupa padahal berapa banyak firman yang sudah saudara dengar. Setiap minggu saudara ke gereja, mungkin kami saudara juga datang PA, saudara mungkin dengar firman di YouTube. Tapi ternyata pendengaran itu tidak masuk ke dalam pikiran dan hati kita, sekedar dengar lewat. Wanita ini dia mendengar dan dia percaya. Orang yang berserah kepada Tuhan, dia akan percaya akan kuasa Tuhan. Dia akan percaya dengan kuasa Tuhan. Dalam Matius 13 ayat 58, kita buka Matius 13 ayat 58. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mukjizat diadakan di situ. Jadi kalau saudara tidak mengalami mukjizat Tuhan, sebelum saudara protes, lihat dulu, sudahkah kita tuh percaya dengan kuasa Tuhan? Karena ayat itu mengatakan apa? Kalau kita tidak percaya, kalau kita tidak yakin, kita tidak akan dapat apa-apa. Jadi kenapa banyak orang yang masih bisa protes, kok aku ikut Tuhan, aku sudah jadi orang Kristen tapi aku gak dapat apa-apa. Sudahkah saudara percaya sungguh dengan kuasa Tuhan?
21 ayat 22. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Ini firman Tuhan. Apa saja. Syaratnya apa? Bukan sekedar dalam doa loh saudara, kalau saudara minta, tapi harus ini dengan penuh kepercayaan. Jadi tidak sekedar berdoa. Kalau sekedar berdoa semua orang bisa. Tapi apakah doa yang saudara naikkan kepada Tuhan itu adalah doa dengan penuh kepercayaan? Kita bisa berdoa, tapi kita sering bimbang dengan penyertaan pertolongan Tuhan. Padahal firman Tuhan katakan, ketika engkau minta dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Kepercayaan yang diminta Tuhan tidak separuh, tidak 3/4, tapi Tuhan minta 100%. Saya sering kali menjumpai dan saya sedih ketika saya melihat masih banyak anak Tuhan yang bilang percaya Tuhan, yang KTP-nya Kristen, tapi masih berusaha mencari alternatif. Itu tidak 1-2 orang, banyak. Mbak An datang ke ini. Saya pernah tanya sama ibunya Abi, Mbahnya Abi ini kan dulu, gak apa-apa ya Bi ya, Mbahnya Abi ini kan dukun. Saya tanya, Mbak, ada enggak orang Kristen yang kesana? Kata banyak itu berarti bukan 1, banyak. KTP-nya Kristen, ke gereja, bilang percaya Tuhan. Saya ketika kumpul dengan teman-teman saya yang mereka bilang mereka percaya Yesus. Ketika saya dulu bangun rumah, teman saya bilang gini, cewek ini gak golek dino, digo apa? Saya bilang, yo kan biasanya kan golek dino sih, kalau apa mau letakkan apa gitu saya lupa. Saya bilang, semua hari itu baik. Ketika mau punya gawe, masih cari hari baik. Ya ampun, saya bilang Senin sampai Minggu semua hari baik. Jadi yang pertama, ketika kita bilang kita berserah, kita harus percaya 100%. Tuhan tidak mau 99,9, tidak, 100%. Jadi pikiran kita, hati kita 100% tertuju pada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kembali ke Markus tadi. Markus 5 ayat 27b. Di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Perempuan ini tidak sekedar mendengar, tapi dia melangkah. Nah ini loh, yang sering kali tidak kita lakukan. Kita dengar firman Tuhan, tapi kita tidak mau melangkah dengan iman. Padahal ketika kita mau berjalan dengan Tuhan, Tuhan itu membawa kita dalam perjalanan iman kita untuk mendewasakan kita. Kita seringkali minta yang instan. Mintanya apa? Hari ini berdoa, minta langsung dijawab. Padahal Tuhan itu membawa kita jalan dulu, saudara. Jalan dulu. Dalam perjalanan kita, Tuhan mau membangun iman kita ini. Saya beri contoh bangsa Israel. Petanya bisa Reza. Bangsa Israel ketika dia dibawa keluar dari, jangan dikasih ayat. Oke.
sampai lebih cepat. Tapi Tuhan membawa bangsa Israel begini. Lihat ya, pastor saya. Turun dulu, belok, turun lagi. Naik, belok, turun lagi. Lama enggak? Lama. 40 tahun mereka jalan. Selain karena bangsa Israel yang tegar tengkuk, tapi ternyata Tuhan punya maksud. Orang Kristen kita, bahkan saya juga seringkali tuh mintanya gini. Kalau doa, ya aku akan berikan jalan keluar, seret, langsung sampai. Pernah gak saudara berpikir, kenapa ya Tuhan tuh kok membawa bangsa Israel harus berputar-putar dulu? Saudara tahu riwayat bangsa Israel? Bangsa Israel ketika di Mesir, apa pekerjaannya? Budak. Budak itu pernah perang enggak? Gak pernah. Isanya cuma pacul, ngangkat botol saja. Padahal saudara ingat kisahnya ketika Israel mengirimkan pengintai untuk melihat ke Kanaan, apa yang mereka katakan? Orang Kanaan itu tinggi besar, kita tidak akan bisa melawan mereka. Tapi kenapa orang Israel itu bisa? Selain karena penyertaan Tuhan. Dalam perjalanan ini Tuhan sudah melatih mereka perang. Baca perjalanan kisah bangsa Israel dari Keluaran, Bilangan selanjutnya. Berapa kali bangsa Israel berperang? Apa maksudnya Tuhan? Tuhan mau melatih mereka. Karena background bangsa Israel itu hanya budak. Budak itu kalau melawan masuk Kanaan gak bisa. Mereka tidak bisa pegang pedang, mereka tidak bisa pegang alat peperangan. Tapi dalam perjalanan yang panjang ini, Tuhan melatih mereka. Saudara ingat para binaragawan itu? Apakah langsung instan mereka tiba-tiba dipilih langsung jadi juara? Tidak. Bagaimana perjalanan mereka untuk membentuk otot-otot mereka? Mereka harus dilatih. Mereka pun mengalami capek. Bahkan kalau ditanya, saya yakin mereka pun pernah yang namanya nangis, ketidakmampuan mereka sudah bahkan mungkin utuh mau keluar. Mereka pasti pernah mengalami seperti itu. Tapi ketika mereka bertahan, setiap proses ketidaknyamanan itu membawa mereka menjadi pemenang-pemenang. Bangsa Israel kalau dibawa instan tidak bisa. Selain penyertaan Tuhan, saya bilang ya. Tapi Tuhan membawa proses itu ketidaknyamanan dalam waktu yang lama, 40 tahun. Tapi yang perlu saudara ingat, dalam 40 tahun mereka berjalan di padang gurun. Tuhan menyertai mereka. Selama 40 tahun mereka tidak pernah sakit, saudara. Karena dalam perjalanan kan tidak ada puskesmas, tidak ada dokter, tidak ada rumah sakit. Bayangkan, ayat bilang firman Tuhan, baju mereka itu tidak sobek, sepatu mereka jalan, saudara. Dulu tidak ada sepeda, tidak ada motor, tidak ada mobil, mereka jalan. Dan jalan di padang gurun. Padang gurun itu kalau siang panas banget, kalau malam dingin banget. Tapi Tuhan menyertai mereka dengan tiang awan dan tiang api. Jadi perlu kita ingat, sekalipun Tuhan membawa kita dalam perjalanan yang tidak enak, Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Sekalipun bangsa Israel dalam perjalanan ini, mereka pernah menyembah patung, mereka marah, mereka protes. Apakah itu membuat Tuhan meninggalkan mereka? Apakah itu membuat Tuhan wes nek ngono tiang awan tiang api ini wis ora usah wis? Tidak. Jadi saudaraku, dalam perjalanan iman bersama Tuhan, jangan pernah kita diam di tempat. Tuhan
Tuhan sedang membentuk otot-otot kita supaya kita tuh jadi orang-orang yang kuat dan menang. Kalau mental kita selamanya hanya seperti budak yang tidak bisa apa-apa, kita nggak akan menang. Contoh selanjutnya yang Daud. Gambarnya. Contoh yang kedua. Gambarnya yang Daud dan Goliat. Daud masih remaja, tapi kenapa dia bisa melawan Goliat? Sebelum melawan Goliat, Tuhan pertemukan Daud ini dengan singa dan beruang. Kalau saudara baca kisahnya, sekalipun Daud ini masih remaja, tapi dia bisa mengalahkan. Saudara pernah lihat singa? Saudara pernah lihat beruang? Kira-kira ini, temu nih singa beruang berani nggak nih? Masuk di kandangnya aja lah, agak aja timpak tol nggak masuk kandangnya, berani nggak? Daud bisa menang. Dan karena Daud ini bisa menang, sehingga ketika dia melihat Goliat, apa responnya? Alah, gursakmu. Coba bayangkan, Daud tidak pernah ketemu singa, Daud tidak pernah ketemu beruang. Lalu tiba-tiba Daud ketemu Goliat. Apa responnya? Lari. Karena dia tidak lihat. Kalau saudara lihat ceritanya itu, bahkan kakak-kakaknya Daud yang sebagai tentara, mereka pun takut. Bahkan Raja Saul pun takut ketika melihat Goliat itu. Kenapa Daud tidak takut? Karena dia sudah terlatih mentalnya, badannya sudah dilatih Tuhan menghadapi singa dan beruang, sehingga ketika dia menghadapi musuh yang besar, dia tidak takut. Jadi kalau saat ini kita diperhadapkan dengan masalah yang besar, tunggu saudara, nanti saudara akan ketemu dengan masalah yang lebih besar lagi. Jadi ketika menghadapi singa ini, jangan ditinggal lari. Dihadapi. Karena apa? Ada waktunya Tuhan akan temukan dengan musuh yang lebih besar. Tapi kalau kita jadi pecundang yang gak berani apa-apa, selamanya kita tidak akan pernah jadi orang yang menang. Jadi yang kedua, ketika engkau berserah, bukan diam di tempat, tapi melangkahlah dengan iman percaya. Sekalipun mungkin di depanmu itu adalah jalan yang berbatu-batu, di depanmu itu adalah padang gurun, begitu banyak rintangan dan tantangan yang harus kau hadapi. Ingat, Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau. Ketika engkau melihat dengan mata jasmani, engkau tidak akan berani berjalan. Tapi percaya Tuhan ada dengan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, berpikir positif dan fokus kepada Tuhan. Apa dasar motivasi saudara jadi orang Kristen? Kalau dasar motivasi kita hanya mencari berkat, keuntungan dan pertolongan, saudara akan kecewa. Tapi mari fokus kita kepada Tuhan. Jadi sekalipun dalam perjalanan hidupmu engkau tidak mendapatkan pertolongan Tuhan pun, engkau tetap tidak akan meninggalkan Tuhan. Rubah pola pikir kita. Saya sering kali bilang, banyak kita berpikir ketika jadi orang Kristen, apa yang aku dapat? Kalau saudaranya berpikir apa yang aku dapat, saudara akan kecewa. Belum, jangan disetel dulu ini. Saudara akan kecewa nanti karena fokus kita salah. Saya punya saudara, dulunya dia ini cinta Tuhan, dia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tetapi dalam keterpurukannya ketika dia mengalami masalah yang berat, dia tinggalkan Tuhan. Entah sudah berapa tahun dia tidak ke gereja, dia tidak ibadah. Karena apa? Kecewa dengan Tuhan.
dalam persoalan Tuhan tidak tolong saya. Dia menjauh dari Tuhan. Mari setiap kita arahkan fokus kita, percaya kita sama Tuhan. Dalam Daniel 3 ayat 17 sampai 18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ketika Sadrak, Mesak dan Abednego diperhadapkan di depan perapian yang sangat besar, raja itu berkata, ayo sembahlah kepada patung. Kalau kamu menyembah, kamu gak akan masuk. Tapi kalau kamu tidak mau menyembah, kamu akan dilemparkan ke dapur api. Tapi apa kata mereka? Sekalipun Allah yang aku sembah tidak menolong aku, sekalipun aku tidak akan menyembah kepada patung itu. Pernah gak saudara berpikir, ketika suatu saat saudara diperhadapkan seperti itu, ayo kamu pilih percaya Tuhan. Kalau kamu percaya sama Tuhan Yesusmu, kamu akan. Tapi kalau kamu menyangkal Yesusmu, kamu akan hidup. Nanti ketika dalam zaman antikris, kita berdoa kita tidak masuk ke sana. Tapi di zaman antikris, nanti akan banyak diperhadapkan dengan hal seperti itu. Kamu hujat Allahmu atau kamu mati. Ketika seperti itu, apa yang saudara pilih? Ketika kita diperhadapkan, saudara pernah lihat gak gambarnya? Saya kok lupa cari ya, baru muncul. Ikut Tuhan, itu jalannya sempit saudara. Jangan berpikir bahwa ikut Tuhan itu jalannya mulus, enak, jalan tol. Ikut Tuhan itu jalannya sempit. Tapi ikut dunia itu jalannya lebar. Dan banyak pengikutnya. Ketika saudara disuruh milih yang mana? Ketika engkau berserah dengan Tuhan, engkau percaya, bahkan engkau akan bisa berkata, sekalipun Tuhan tidak tolong aku mau tetap percaya. Di masa-masa sukar ini, fokus kita hanya kepada Tuhan. Keadaan yang kita hadapi ke depan itu semakin berat. Tapi kalau fokusmu hanya kenikmatan dunia dan pertolongan dan berkat, ada suatu titik saudara akan kecewa. Tapi ketika fokusmu kepada Tuhan, sekalipun Tuhan tidak tolong aku, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, sekalipun aku dalam persoalan yang silih berganti, aku mau tetap percaya. Aku tidak akan tinggalkan Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, ketika kita berserah sama Tuhan, kita akan tetap mempunyai semangat hidup dan tidak mudah menyerah. Tidak gampang putus asa. Amsal 18 ayat 14a. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaan ini. Kenapa kita tidak bisa menanggung penderitaan? Karena tidak ada semangat hidup. Orang yang punya semangat hidup, sekalipun dia harus mengalami kesulitan, tapi dia akan tetap semangat. Kuncinya semangat. Semangat ini sangat penting. Jangan pernah semangatnya hilang dari diri kita. Kata semangat itu bukan hanya untuk para anak muda. Mbah-mbah sekalipun
berdoa, sudah ke dokter, gak sembuh-sembuh, terus patah semangat. Firman Tuhan katakan apa? Bahwa patah semangat, orang yang tidak punya harapan itu justru akan membuat kita semakin sakit. Tapi kalau orang itu semangat, sekalipun dalam kesakitannya, tetap bisa bertahan. Kuncinya harus tetap semangat. Ayat terakhir, Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh dan tersandung. Ayat 31 kita baca sama-sama, saudara. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara saat ini sedang dalam fase menanti. Menanti itu enak enggak? Nunggu itu enak enggak? Tidak enak. Tapi saat ini Tuhan sedang bilang gini sama saya, tunggu ya, tunggu. Ayat ini katakan apa? Ketika kita menantikan Tuhan, kita akan mendapat kekuatan baru. Sehingga apa? Berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Ketika kita mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan, sekalipun kita harus berlari, kita nggak akan jadi capek. Sekalipun kita harus berjalan, kita tetap semangat. Ketika saya menyiapkan ayat ini, menyiapkan firman ini, ketika Tuhan kasih kata berserah sama saya, lalu saya cari di YouTube, saya pengen cari lagu tentang kata berserah ini. Tapi Tuhan kasih saya waktu itu saya dapatnya lagu lama. Aku berserah, itu lagu yang saya dapat pertama. Saya setel, terus saya di kamar. Setelah lagu itu selesai, tiba-tiba padahal saya nggak nyanyi loh saudara. Lagu itu selesai, YouTube saya tuh langsung connect ke sebuah lagu yang berjudul I Surrender All. Bahasa Inggris saudara. Jujur saya ini gak bisa bahasa Inggris, dan saya tidak senang mendengar lagu bahasa Inggris karena saya nggak ngerti artinya, ya kan? Yang nyanyi orang Indonesia itu dari grup NDC. Tapi ketika lagu itu saya dengar, saya diberkati banget, meskipun ngertinya hanya sepotong-sepotong. Lagu itu hampir setiap hari saya setel. Setiap pagi lagu itu terus berbicara dengan saya. Kalau nggak salah Agustus pertengahan. Terus saya tuh berdoa tuh bilang gini sama Tuhan, Tuhan, aku sebenarnya pengen loh Tuhan pakai lagu ini buat di gereja. Tapi di bahasa Inggris Tuhan, saya pun nggak bisa untuk nyanyi karena saya nggak begitu fasih dalam bahasa Inggris. Dan jemaat, ya maaf, saya tidak menghina saudara, tapi saya menyadari karena di tempat ini kebanyakan manual. Kalau diajak nyanyi bahasa Inggris itu agak kesulitan. Lalu saya ingat, tiba-tiba Lukas tuh ngirim di grup mimbar, kita kan ada grup mimbar, Lukas tuh sharekan sebuah lagu yang udah selama 3 minggu ini saya sudah nyanyikan, tentang Tuhanku percaya. Ketika saya dengar lagu itu, saya bilang, Tuhan, apakah ini yang dibutuhkan jemaat? Lagu ini nyambung banget. Langsung saya jawab, oke, pakai lagu ini bulan depan. Lewat kan, saya pakai lagu Tuhan aku percaya. Tapi lagu I Surrender All tidak hilang dari ingatan saya. Tuhan terus nyuruh saya nyetel lagu ini. Sampai minggu lalu Tuhan ngomong sama saya,
setel lagu ini ketika engkau nyampaikan firman. Saya bilang, Tuhan, ini lagu bahasa Inggris, loh, mereka ngerti nggak? Saat itu saya berdoa begini sama Roh Kudus. Roh Kudus, kalau ini yang engkau mau, engkau yang akan mentranslatekan bahasa Inggris ini kepada jemaat. Saya nggak ngerti pun saya bisa nangis. Karena lagu ini berbicara banget buat saya. Ayo melongki nyalain. Saya mau saudara mendengar. Mungkin saudara nggak begitu ngerti artinya, tapi saya percaya Roh Kudus akan berbicara buat saudara. Kayu selamanya. Seandainya saya harus berada dalam keadaan saya kehilangan segala-galanya dalam hidup saya. Tidak ada lagi harta, tidak ada lagi tahta, tidak ada lagi nama, dan tidak ada satupun hal yang dapat saya banggakan dalam hidup saya lagi. Di saat itu saya mengalami titik terendah dalam hidup saya, dan satu pertanyaan besar akan muncul. Apakah masih saya tetap bisa berserah dan berharap hanya pada satu kekuatan yang hanya berasal dari Tuhan, dan berkata, Lord, I surrender all. Searching for me.
Dimatikan aja nggak apa-apa. Ayat lagu ini katakan apa? I surrender all. Ketika engkau berserah, Tuhan minta engkau berserah penuh sama Tuhan. Saya nggak ngerti keadaan saudara saat ini apa. Tapi Tuhan lihat hati. Tuhan menghitung setiap air mata yang kau keluarkan. Ayo pemain musik maju. Ketika engkau merasa lelah, Tuhan tidak pernah tertidur. Yuk kita semua tutup mata. Bawa hatimu kepada Tuhan. Bawa segala persoalan. Sebesar apapun masalah yang kau harus hadapi saat ini, engkau punya Tuhan yang besar. Allah mendengar setiap seruan. Tuhan mendengar setiap jeritan hati. Kuncinya cuma satu. Ayo kita berserah sama Tuhan. Kami mau tetap percaya Tuhan. Karena kami tahu ketika kami berserah, Tuhan berikan kami tertolong. Dan Tuhan tidak pernah terlambat menolong kami. Kiranya sekarang Roh Kudus kau lihat isi hati kami dalam ketidakmampuan, dalam ketidakmampuan kami. Kami letakkan hidup kami di tangan-Mu Tuhan. Tuhan ku
saudara jerit sama Tuhan. Saudara bilang, Tuhan, aku butuh pertolongan. Tuhan, aku butuh jawabanmu. Mungkin hari-hari ini saudara harus berjalan dengan air mata. Tuhan tidak pernah tinggalkan. Tuhan memegang tanganmu. Izinkan saya berdoakan saudara. Jika saat ini kau butuh pertolongan Tuhan, saudara gak perlu malu. Yuk angkat tangan kananmu sama Tuhan. Tuhan butuh kerendahan hati. Tuhan butuh kepercayaan. Bukan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolongmu. Bukan telinga Tuhan tidak bisa mendengar seruan hati. Tapi Tuhan butuh kepercayaanmu saat ini. Bapakku, saat ini kau melihat setiap tangan yang terangkat. Kami butuh pertolongan. Kami tidak mampu berjalan sendiri. Saat ini kami berserah penuh. Kami letakkan iman percaya kami kepada Engkau. Kami yakin ketika kami menjamah jubah Tuhan, kami akan alami pemulihan. Amin. Yes. Amin. Yes.
Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali oleh saudara. Saya akan menyampaikan untuk masalah sepekan. Untuk hari Kamis pukul 6 sore ada ibadah pendalaman kitab di gereja. Kemudian hari Jumat pukul 9 pagi ada ibadah umas. Kemudian sorenya pukul 6 sore ada ibadah Youth Armada di gereja. Kemudian hari Sabtu ada doa bantuan Sabtu pukul setengah 5 sore di gereja. Dan kemudian hari Minggu ibadah bersama seperti biasa pagi sore, pagi setengah 7 pagi dan sore pukul 5 sore, dilanjutkan pukul 9 pagi ada ibadah sekolah minggu. Itu saja bisa sampaikan. Mari kita selalu bersama kita dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk berkat firman Tuhan yang sampai kepada kami. Kami percaya kuasa-Mu sungguh bekerja dalam hidup kami Bapa. Tuhan, segala benar kami miliki, Kau berkati persembahan ini supaya benar bekerja